Berarti sekolah emang? Hah? Titik. Sekolah. Udah. Ini kok pakai kok. Rimis lagi, buka lagi teman-teman. Rimis lagi. Awas, woi, lagi. Di situ. Ya, ya.
hari ini nanti siang mau pergi habiskan sama Nera, habiskan di Buddha Meta. Nanti Wongsin kemarin bilang jam 2 juga bisa boleh, jam 2 siang, tapi juga sekitaran itulah, bisa jam 3. Tergantung sampainya. Jadi habis di Buddha Meta. Nah, kalau penabisan ya itu harus ada upajaya untuk habis sama Nera, habis itu harus pakai upajaya. Perlengkapan sudah. Paling ya nantilah lihat bagaimana jalanan. Ya itu kalau itu ke Bantai Wongsin nanti bisa. Ada cerita juga. Ada satu cerita. Hari ini mungkin untuk disampaikan. Cukup menarik juga. Cerita di zaman Sang Buddha. Ada salah seorang hartawan namanya Citta. Nama hartawan ini Citta. Citta hartawan ini suatu hari bertemu dengan Bhikkhu Mahanama Thera, salah seorang dari kelima Pancawagya. Begitu melihat Bhikkhu Mahanama, hartawan Citta ini menaruh keyakinan, kemudian mengundang beliau di tempatnya, lalu mendengarkan dhamma dari Bhikkhu Mahanama Thera. Setelah itu mencapai tingkat kesucian Sotapati Phala. Begitu Citta ini mencapai tingkat kesucian Sotapati, beliau sungguh merasa yakin sekali dan ingin mendanakan tempat yang beliau miliki untuk dipersembahkan dalam Buddha Sasana. Dengan memiliki kekuatan keyakinan, juga dengan memiliki kekuatan harta materi, Citta mendanakan Amba Takawana. Nah, Amba Takawana ini wihara yang sangat besar. Beliau mendanakan dengan menuangkan air di tanah. Jadi tradisi zaman dulu, kalau dana tanah itu sambil menuangkan air. Sama seperti ketika Raja Bimbisara mendanakan Weluwana, beliau juga menuangkan air ke tanah, ke bumi. Lalu Sang Buddha pun di sana menerimanya. Dan ini hartawan Citta juga melakukan demikian kepada di hadapan Bhikkhu Sangha, untuk menjadikan tempat tersebut sebagai wadah atau tempat yang dapat menerima Bhikkhu Sangha dari 4 penjuru. Pada saat itu pun bumi pun berguncang, menandakan betapa kokohnya sudah Buddha Sasana ini. Nah, setelah demikian wihara tersebut pun memiliki kepala wihara yang bernama Bhikkhu Sudama. Nah, kalau siapa sering baca juga mungkin pernah dengar Bhikkhu Sudama. Nah, Bhikkhu Sudama sebagai kepala wihara di sana. Lalu mendengar akan kemasyuran nama dari Citta, hartawan Citta dari Majikas, desa Majika lah. Bhikkhu Sariputta dan Bhikkhu Mahamoggallana bermaksud untuk menemuinya, untuk membantu beliau. Nah, akhirnya kedua Agara Sawaka ini pun bersama rombongan pergi melakukan perjalanan. Lalu di jarak setengah yojana, hartawan Citta yang mengetahui kedatangan dari Agara Sawaka itu sudah menyambutnya, kemudian membawa Agara Sawaka bersama rombongannya ke wihara Amba Takawana tersebut. Begitu tiba di wihara Amba Takawana, hartawan Citta memohon bahwa dirinya begitu ingin sekali mendengarkan dhamma. Lalu Bhikkhu Sariputta mengatakan, kami baru saja menjalankan perjalanan jauh. Kiranya kalau memberikan dhamma secara rinci juga tidak mampu, karena dalam keadaan lelah. Untuk hari ini ya kasih dhamma singkat saja dulu. Untuk nanti berikutnya ya dibicarakan lagi nanti. Nah, lalu hartawan Citta tersebut pun tidak apa-apa yang mulia. Bagaimanapun dhamma yang keluar dari mulut seorang Agara Sawaka, siswa Sang Buddha, itu layaknya rasa madu, walaupun sedikit tetapi juga begitu berarti. Akhirnya mendengar dhamma di sana, hartawan Citta pun langsung mencapai tingkat kesucian anagami.
sebagai seorang yang tidak kembali lagi meraih mokadama, karena anagami itu tingkat kesucian yang mana kalau sudah mencapainya tidak lahir lagi ke alam manusia, yang ada hanya akan lahir di alam sudawasa, awiha, atapa, sudasa, sudasi, akanita. Nah, di salah satu dari alam tersebut untuk kemudian mencapai arahat di sana. Nah, setelah cita ini mencapai tingkat kesucian arahat, bermaksud untuk mengundang kedua agara sawaka ini, biku tamu ini, nah, di wihara tersebut makan di rumahnya. Lalu biku Sariputta pun menerimanya dengan ya berdiam diri. Umumnya seperti Sang Buddha pun akan menerima undangan itu dengan berdiam diri. Nah, lalu setelahnya baru bermaksud untuk mengundang kepala wihara, Biku Sudama. Tapi kini ketika mengundang Biku Sudama merasa harta wancita ini tidak menghargai saya. Saya yang kepala wihara di sini, tapi kenapa undang biku tamu lebih dulu? Kenapa seharusnya biku tamu diundangnya belakangan setelah undang saya? Nah, akhirnya saya tidak akan pergi. Ditolak. Kemudian biku harta wancita pun memaksa, memohon, tolonglah, jangan sampai menghancurkan keyakinan saya, maksud baik saya. Tapi biku Sudama tidak mau menerimanya dengan mengatakan, sudah, tidak apa-apa, kamu jamu saja biku tamu, saya tidaklah penting. Nah, akhirnya ya sudahlah, harta wancita pun tidak bisa membujuknya, ya sudahlah, terserah yang mulia. Nah, kemudian pulang ke rumahnya. Esok harinya saat masih gelap sekali, masih pagi buta, biku Sudama ini langsung keluar dari wihara Pindapata, maksudnya untuk ke rumah dari harta wancita ini untuk melihat kira-kira apa-apa saja yang akan dipersembahkan olehnya kepada agara sawaka, pada Biku Sariputta dan Bante Mahamoggallana serta para rombongan. Begitu lihat, ketemu juga dengan harta wancita di sana. Dipersilakan duduk. Silakan yang mulia duduk. Tidak, saya tidak duduk. Lalu kemudian, ya kalau begitu, lihat-lihatlah. Beliau melihat-lihat, kemudian beliau mengatakan, dari persembahan yang akan Anda persembahkan ini, kesemuanya itu benar-benar begitu besar sekali, tapi kurang satu saja. Nah, lalu harta wancita menanyakan, apa yang kurang? Nah, kemudian Biku Sudama ini dengan maksud untuk mengecilkan hati dari kita ini, langsung menyebutkan salah satu jenis kue lah. Kue apa, entah kue apa dengan kasar. Memang bermaksud untuk mengurangi, mengecewakan saja gitu. Ini yang kurang. Nah, akhirnya mendengar demikian, harta wancita ini merasa begitu tidak senang lah dengan ungkapan tersebut, lalu mengatakan kepada Biku Sudama, kamu seorang biku yang mulia, mengapa ucapanmu seperti layaknya gagak yang begitu kasar? Nah, akhirnya mendengar balasan demikian, Biku Sudama tidak mau kalah lagi, lebih marah lagi. Ya sudah, kalau begitu, sana wihara kamu di sana, kamu ambillah. Saya tidak lagi akan tinggal di sana. Saya tidak akan lagi kembali ke sana. Lalu dimohonlah harta wancita, mohon yang mulia jangan tinggalkan, kembali lagi lah untuk tinggal di wihara sana, wihara yang saya danakan. Tapi tidak mau. Nah, akhirnya Biku Sudama pun meninggalkan Majika, desa Majika tersebut, menuju ke Jetawana. Kini begitu menuju ke Jetawana, bertemu dengan Sang Buddha. Mulailah mengadukanlah apa yang terjadi kepada Sang Buddha. Nah, Sang Buddha pun memang terbiasa memiliki meta karuna. Nah, beliau pun mendengarkan apa yang disampaikan. Namun begitu setelah mendengarkan demikian, Sang Buddha pun menilai bahwa Biku Sudama lah yang salah. Di dalam kasus ini Biku Sudama lah yang salah, dan Biku Sudama seharusnya memohon maaf kepada harta wancita. Nah, akhirnya Sang Buddha sepakat untuk menjatuhkan kesalahan pada Biku Sudama dengan Pati Saranyakama. Pati Saranyakama itu adalah salah satu dari winaya jenis nigaha, yang mana untuk menghukum seorang biku agar meminta maaf kepada seorang umat berumah tangga, kepada garawasa. Jadi
ini hukuman ini biasa dijatuhkan kepada biku yang mulutnya kasar gitu, untuk menjatuhkan keyakinan seseorang yang mungkin saja akan memiliki sada tapi jadi tidak memiliki sada, atau orang yang sudah memiliki sada membuat sadanya itu menjadi berkurang. Nah, itu biku tersebut harus meminta maaf atau dengan mengutus salah satu biku untuk meminta maaf kepada perumah tangga tersebut dengan atas nama baik dirinya sendiri maupun atas nama sangga. Nah, ini adalah aturan di dalam Winaya. Nah, udah setelah itu biku Sudama pun menerima kesalahannya, lalu bermaksud untuk kembali memohon maaf sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Lalu pergilah perjalanan dari Wihara Jetawana menuju ke Ambatakawana lagi, sejauh 6 yojana. Bayangkan 6 yojana, 1 yojana sekitar 16 km. Nah, sekitar 96 km lah jauhnya jalan ke sana. Minta maaf kepada hartawan Cita, tapi tidak dimaafkan. Begitu tidak dimaafkan, biku Sudama balik lagi ke Wihara Jetawana, menemui Sang Buddha. Lalu kali ini Sang Buddha sudah tahu tidak dimaafkan, mengutus biku Sangga dengan jumlah tertentu untuk mendampingi biku Sudama memohon maaf kepada hartawan Cita. Akhirnya balik lagi, menempuh perjalanan lagi, kemudian sampai di sana minta maaf dan permohonan maaf tersebut diterima. Setelah terima juga biku Sudama menjadi sadar, lalu menjadi kepala wihara tetap di sana juga, hingga akhirnya mencapai tingkat kesucian di sana. Nah, dari kisah ini juga dapat diketahui bahwa sebenarnya Sang Buddha sudah mengetahui bahwa biku Sudama pergi seorang diri untuk memohon maaf kepada hartawan Cita tidak akan dapat maaf. Tapi di sana Sang Buddha memang berkeinginan untuk mengajarkan biku Sudama ini merasakan betapa beratnya mengangkat ego itu, ego diri. Jadi bulak-balik itu dia sambil mengangkat egonya sampai akhirnya bisa turun dengan sendirinya. Dan kita juga tahu di sini bahwa betapa bermanfaatnya kedatangan Agara Sawaka itu. Jadi kalau misalnya kita lihat sepintas Agara Sawaka datang ke wihara yang mana sudah semuanya sudah serba tenang, tiba-tiba jadi huru hara, kepala wihara sampai pergi, kelihatannya seakan-akan jadi musibah, bencana. Tetapi kita harus lihat juga akhirnya. Dari kedatangan kedua Agara Sawaka siswa utama tersebut, hartawan Cita pun mencapai tingkat kesucian anagami. Lalu biku Sudama pun yang sebagai kepala wiharanya juga mencapai tingkat kesucian. Andai dua Agara Sawaka ini tidak datang, mungkin juga biku Sudama tidak mencapai tingkat kesucian, karena masih dengan egonya tidak tersadarkan. Jadi dengan kedatangan dari dua Agara Sawaka ini benar-benar memberikan manfaat bagi Buddha Sasana ini, menghasilkan banyak maga phala dari orang-orang tertentu. Nah, ini sekedar untuk gambaran, karena yang namanya kebikuan tidak bisa dianggap ringan. Seiring dengan bertambahnya usia wasa, seiring dengan bertambahnya kedudukan, juga diti atau ego juga itu akan ikut di dalamnya. Dan terkadang yang begitu halusnya sehingga tidak dapat dilihat. Maka perlu orang-orang untuk menunjukkannya. Nah, seperti biku Sudama ini, yang mana Sang Buddha yang harus menunjukkannya, rasakan sendiri betapa beratnya itu bawa ego bulak-balik sampai lebih dari 100 km jauhnya. Ya, selanjutnya siap-siap pelimpahan jasa anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wasami jatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yatha mani joti raso yatha tiyo viwajantu sabaro winasatu mate bawa tawantarayo sukhi digayuko bawa nasili sani cangudha pacaino cataro dhamma
วัฏฏันติอายุวันโนสุขังบาลังรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตจสสาดุขาโรกาภยเวราโสกาสันตุจุปัฏฐวาอาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสโตยายาสิริดานังลาบังโสติภะกยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโบกังวุติจยสวาสัตวาสาจะอายุชาชีวาสิทธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเต